warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Ugo Official. Kali ini saya ajak Anda semua untuk sama-sama menyaksikan acara Ngobrol Pintar. Jadi kita ngopi atau ngobrol pintar bersama narasumber kami, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Ibu Sri Utami Ujaili, SPD. Selamat siang, Bu. Ya. Kemudian Pak Roman Haamu, Kepala Desa Karya Baru. Ya. Selamat siang, Pak. Dan kemudian kami perkenalkan Ibu Isnawati Yusuf, Eskom MM, Sekretaris PKK Kecamatan Asparaga. Selamat siang. Dan mungkin para narasumber didampingi oleh ada Ibunda Kepala Desa. Iya juga untuk Ibu. Baik, di sini kan ada kegiatan ada penilaian. Mungkin ada lomba tim penggerak PKK. Ini untuk tim lomba ini tingkat Kabupaten Gorontalo. Seyogianya dihadiri oleh Ibu Fori Nawai sebagai Ketua Tim Penggerak PKK. Namun mungkin karena sesuatu dan lain hal Ibu Fori Nawai tidak bisa hadir, tetapi ini diwakili. Saya minta komentar Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Silakan Ibu Sri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lomba penilaian untuk PKK yang dilaksanakan pada tadi pagi, khususnya untuk kita wilayah Kecamatan Asparaga, itu terjadwal pada hari ini, hari Senin tanggal 25, itu dimulai dari sini, kemudian selanjutnya ke Kecamatan Gelangkula. Perlu kami sampaikan bahwa untuk lomba hari ini sedianya itu dihadiri oleh Ibu Ketua, namun Ibu Ketua ada acara yang sama pentingnya dengan kegiatan kita pada hari ini. Beliau ada di luar daerah dan timnya sudah turun. Untuk khusus tim 2 kecamatan pada hari ini sudah diturunkan itu sebanyak 20 orang. Khusus untuk lomba sanksi Vera dan Desa Aman Covid itu ada 2 orang, kemudian sisanya 18 orang untuk lomba PKK KDKes dan lomba untuk 10 program PKK. Ya, jadi kegiatan ini dilakukan di 2 kecamatan ya untuk hari ini ya. Dari Kecamatan Asparaga kemudian ke Telangahula. Iya. Kegiatannya itu sekabupaten, namun Iya. jadwal untuk hari ini untuk tim 1 itu ada 2 kecamatan. Oh, di 2 titik. Iya, di Oh. 2 titik. Yang tim 2-nya itu ada jadwal juga hari ini di Kecamatan Hulu dan kita sudah dibagi tim Pak, dan itu ada jadwal. Oh, berarti dilaksanakan serentak sesuai dengan titik yang telah dijadwalkan oleh tim penggerak PKK itu sendiri. Oke, baik. Ibu, apa saja yang dilakukan penilaian dan kemudian kriterianya apa? Yang dilakukan penilaian kita mulai dari untuk 10 program PKK. Ini kalau terkait dengan kegiatan 10 program PKK itu tentunya banyak, ya, banyak. Yang pertama untuk PKK KDKes. Untuk KDKes itu semua data terkait dengan itu harus kita lengkapi. Yang kedua PKK KB, kemudian ada PHBS. Yang keempat Kebersihandu, kemudian lingkungan sehat, UP2K, Toga, Hipates, SIM PKK, dan yang terakhir sanksi Vera dan Desa Aman Covid. Jadi Sanksi Vera dan Desa Aman Covid. Oh. Dari 10 program PKK yang dilakukan penilaian itu saya masih agak kurang paham dengan sanksi Vera. Sanksi Vera itu apa sih, Bu? Sanksi Vera kita kenal itu istilah latinnya. Kalau di kita di Gorontalo lebih dikenal dengan lidah mertua. Lidah. Lidah mertua. Nah, Artinya? contohnya
Ini bunga ini contohnya. Oh iya iya. Depan Bapak juga ada di samping ini yang lebih panjang. Kalau yang di depan ini ukuran yang apa ya? Ya untuk meja. Kemudian ada khusus untuk pot-pot yang besar. Jadi termasuk sanksi pera ini juga dinilai ya oleh tim penggerak PKK. Ya. Jadi pemirsa, sebagaimana di layar kaca lidah mertua ya, bukan lidah buaya, lidah mertua. Jadi pemirsa seperti ini yang disebut dengan sanksi pera. Baik, kita lanjutkan lagi ngobrol pintar kita, tapi kita saksikan yang satu ini. Ya, jadi Ibu Tri Utami, Ibu Sri, itu dari 10 program PKK, itu hari ini rampung semua? Semuanya sudah selesai dilakukan penilaian? Alhamdulillah rampung. Ya. Dan itu kira-kira tanggapan dari pemerintah kabupaten sendiri, tim penggerak PKK kabupaten sendiri, menurut Ibu kira-kira respon mereka seperti apa? Ya, kalau melihat tanggapan dari tim, ya khusus saya mendampingi, kebetulan ada beberapa yang saya dampingi langsung, dan setelah pendampingan saya lagi melakukan audiens setelah itu, yang jelas saya tetap ingin tahu juga sejauh mana, sekalipun bukan nilai akumulasi yang saya dapatkan, tetap saya minta juga umpan balik dari mereka-mereka tim penilai. Menurut tim semua, kita itu sudah bagus, terutama untuk tanaman toga. Kalau untuk administrasi, kebetulan bunda desanya itu masih baru, jadi itu sudah sekitar 80% yang sudah bisa, sudah bagus datanya, dan untuk yang lainnya posyandu itu sudah maksimal, sudah luar biasa. Itu menurut info dari, tapi kita kan belum ada pembanding, kita masih baru lokasi pertama untuk dinilai. Jadi entah setelah ini seperti apa. Yang jelas saya berharap bahwa sekalipun kita bukan yang terburuk, ya minimal kita sudah berjuang. Ya, paling tidak perjuangan sudah dilakukan ya. Perjuangan sudah dimulai. Sudah dimulai. Jadi kita berharap tetap menjadi yang terbaik lah, seperti itu. Oke, jadi saya ke Kepala Desa Karya Baru, Pak Roman. Penilaian lomba PKK untuk tingkat Kabupaten Gorontalo ini untuk Kecamatan Asparaga itu hanya berada di 2 desa. Jadi ada 2 desa yang dipercayakan, kira-kira demikian, yakni Desa Karya Baru yang Bapak pimpin dan juga Desa Muhyolo. Nah, Bapak sendiri kira-kira setelah mendapatkan kabar bahwa Bapak dipilih untuk menjadi desa yang akan dilakukan penilaian ataupun lomba tim penggerak PKK, itu bagaimana perasaannya? Rasanya kira-kira seperti apa? Ya, jadi terima kasih untuk pemirsa semua. Dan disampaikan bahwa sebelum penilaian ini dilakukan, ada evaluasi dan monitoring dan evaluasi atau monet yang sudah dilakukan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK 1 bulan yang lalu. Ya, 1 bulan yang lalu itu sudah diadakan monet, dan kemudian setelah dilakukan monet itu ternyata bahwa 2 desa ini layak untuk dinilai sebagai lomba di tingkat kecamatan, dan tim penilaian dari Kabupaten Gorontalo. Luar biasa. Kami selaku kepala desa itu merasa bangga dan senang bahwa desa kami itu terpilih, dan mulai sejak itu kami berupaya bagaimana caranya untuk bagaimana penilaian ini menjadi yang terbaik, sehingga kami alhamdulillah dengan banyak dukungan dari seluruh elemen masyarakat, dan alhamdulillah dukungan dari pemerintah kecamatan juga selalu ada, dan di setiap kegiatan kami selalu ada Bapak Camat, dan di camat ini selalu mendampingi kami dan selalu memberikan petunjuk dan motivasi.
Dan alhamdulillah kami juga belum tahu hasilnya seperti apa, tapi kami merasa yakin dan percaya bahwa penilaian tadi ya kami optimis itu bagus hasilnya. Tapi itu adalah kewenangan dari tim penilai seperti apa mereka punya penilaian, dan kami juga merasa berterima kasih sekali juga atas insan pers yang sudah datang pada hari ini meliput acara pada hari ini, dan setidaknya apa yang kami telah perbuat di desa ini bisa diketahui oleh orang lain. Dan kami bukan yang terbaik, tapi kami tetap berusaha bagaimana melakukan ini dengan baik. Dan alhamdulillah sudah tadi pagi sudah dilakukan penilaian oleh tim, dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK memang sudah tidak menilai lagi karena beliau sudah di Monet. Jadi yang diturunkan tadi kurang tim penilai, dan yang dinilai itu yang desa dinilai ada 2 desa, dan dimulai desa Karyabaru dan kemudian selanjutnya di desa Bion. Yang dinilai di desa Karyabaru ini adalah untuk tanaman sensipera tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Camat tadi, dan yang berikutnya untuk desa aman COVID-19. Desa aman COVID-19. Ya. Baik, tadi sudah diceritakan bahkan bagaimana persiapan pemerintah desa Karyabaru itu sendiri, dan tentu ini pasti ada sedikit hambatan karena mengingat bahwa saat ini lagi marak-maraknya virus COVID-19 yang memang COVID ini tidak nampak, tidak kelihatan, tetapi hampir semua kita sebagai manusia ini terancam bisa terpapar virus COVID-19. Nah, Bapak sendiri di dalam persiapan, apakah Bapak tidak kewalahan ataupun mungkin dapat sedikit hambatan bahwa di sini kita mau mempersiapkan tentu harus mengundang siapa begitu, misalnya masyarakat apa, ada enggak misalnya ada hambatan sedikit bahwa ini Pak ini kan lagi ada kasus COVID apa segala macam, kok ini kami diundang misalnya untuk apa begitu di desa, kira-kira komentarnya Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita lihat sekarang itu memang COVID ini memang sesuatu yang abstrak yang tidak boleh kita lihat dengan mata sendiri, tapi kita yakin dan percaya bahwa virus ini ada. Maka oleh karena itu untuk mengantisipasi itu dari pihak kecamatan dan desa itu tidak banyak juga mengundang sebenarnya kalau menurut kami lebih bagus itu kalau bukan COVID ini, mungkin kami undang seluruh pengurus PKK di desa, baik dia Pokja maupun Dasawisma itu diundang. Tapi karena adanya COVID ini, maka undangan itu dibatasi. Hanya Ketua Tim Penggerak PKK dan Dasawisma hanya di desa ini. Sebenarnya harus dari semua desa di 10 desa ini kami undang. Iya, tapi tidak. Maksud saya begini, kan persiapannya misalnya kebun PKK apa segala macam, tentu ini dipersiapkan dengan matang. Iya. Nah, para pekerjanya tidak mungkin Ketua Tim Penggerak PKK sian ibu kan bisa bekerja misalnya mengolah tanah apa dan lain sebagainya, apalagi berhubungan dengan sanksi pera tadi ya, sanksi pera. Ini tentu ada hubungannya sangat identik sekali dengan tanah. Nah itu yang saya maksud. Ada enggak yang bisa menjadi hambatan di situ? Jadi kalau untuk persiapan ini dalam hal penilaian, terutama dalam penanaman tanaman sensipera ini, memang tentu kami karena ada kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah, maka kami juga tidak terlalu banyak hambatan dalam hal persiapan termasuk penanaman sensipera maupun persiapan untuk kebun PKK. Dan itu memang artinya kepercayaan sudah diberikan ke kami sebagai pemerintah, sebagai kepala desa, maka tentu kami juga ketika ada kebutuhan dari pemerintah mereka juga mengikuti. Jadi alhamdulillah dengan adanya dukungan dari seluruh elemen masyarakat, kemudian pimpinan dari Dasawisma, alhamdulillah hari ini penilaian bisa terselesaikan. Ya, paling tidak maksud kepala desa bahwa di dalam pelaksanaan persiapan itu Bapak tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, karena ini menjaga jangan sampai terjadinya terpaparnya virus 19 di desa Bapak. Dan saya penasaran sebenarnya sih, karena
kemarin-kemarin saya dengar bahwa di Karya Baru itu tidak ada satupun yang terpapar COVID-19, baik itu sakit maupun sehingga menimbulkan kematian, itu tidak ada. Tapi nanti akan kita bahas di satu sesi lagi, sesi tersendiri, itu saya dengan kepala desa nanti kita akan ngobrol pintar di bagaimana cara Bapak mengatasi masyarakat sehingga di Karya Baru tidak ada satupun yang terpapar COVID-19. Baik. Sekarang saya ke Ibu Camat kembali, Ibu Sri Utami. Ibu Sri Utami, tadi disampaikan oleh Kepala Desa bahwa di dalam persiapan itu memang didukung sepenuhnya oleh tim penggerak PKK, didukung, kemudian ada sedikit mungkin memberikan masukan-masukan ke pemerintah desa. Itu apa saja dalam dukungan itu, seperti apa dukungan tim penggerak PKK kecamatan itu sendiri, di mana? Ya, terima kasih. Tentunya dukungan kami selaku pemerintah, yang pertama yang kami lakukan itu adalah survei langsung ke lapangan. Kita melihat apa saja yang dibutuhkan. Kemudian kita bukan hanya turun perintah, tidak, tentunya kita selalu melakukan kerjasama, mana yang bisa diadakan oleh desa yang sudah ditunjuk, yang sudah dipercayakan, mana yang bisa mereka lakukan, silakan, dan mana yang mungkin dirasa berat, itu kami ambil bagian untuk pengurus PKK kecamatan. Ya, di kecamatan Asparaga ini kan ada beberapa desa. Itu apakah lomba ini di dua desa itu dipilih oleh Ibu sebagai ketua tim penggerak PKK, atau mungkin ada kriteria lain yang sehingga menimbulkan ini desa Karya Baru dengan desa Muhyolo yang dipilih? Begini Pak, setelah kita melakukan rapat koordinasi ke tingkat kabupaten bahwa kita akan dilakukan penilaian lomba. Tadi langsung kita buat rapat. Kemudian setelah kita rapat, sebelumnya sudah disampaikan bahwa semua desa itu harus siap dulu. Jadi semua siap. Oh iya. Semua siap. Kemudian tim itu turun, tim dari kecamatan turun untuk mengecek langsung sejauh mana kesiapan setiap desa. Oh iya. Gitu. Jadi setelah dicek, mereka sudah siap. Kemudian kita buat pertemuan lagi, menetapkan dari hasil apa yang sudah sudah kita turun ke lapangan, mana yang bisa, itu yang kita unggulkan. Kita lakukan pertemuan beberapa kali, kemudian kita putuskan bahwa ini yang bisa, kemudian oleh pengurus PKK kabupaten turun untuk monitoring langsung. Begitu. Luar biasa. Jadi pemirsa, ternyata bahwa untuk memilih dua desa, apakah itu berada di dua desa, maksudnya di Karya Baru maupun di Muhyolo, itu tidak dipilih secara subjektif, tetapi ini benar-benar objektif, karena memang desa mana yang paling benar-benar kesiapannya sudah matang, itulah yang kemudian disepakati untuk menjadi wakil daripada Kecamatan Asparaga. Seperti itu ya. Baik, saya ke Ibu Sekretaris. Ibu sebagai Sekretaris PKK, Sekretaris Tim Penggerak PKK di Kecamatan Asparaga. Tentu Ibu yang selalu mendampingi ketua timnya, ketua tim PKK. Dalam hal ini kami sebut ini Ibu Sri Utami. Tentu Ibu selalu mendampingi beliau. Ini sebenarnya di luar dari konteks pembicaraan kita, tapi seperti melakukan pemilihan secara objektif terhadap dua desa, Ibu tentu sudah mengetahui bagaimana pribadi daripada kepribadian Ibu ini. Jangan sampai nanti, ini kan Karya Baru, saya sering ke situ, atau saya khawatir jangan sampai ini memang benar-benar tidak objektif. Anda melihat kira-kira Ibu Camat ini seperti apa kira-kira, Ibu Sri? Terima kasih. Kalau untuk penilaian kemarin itu, dan kita memutuskan desa Karya Baru dan Muhyolo untuk mewakili Kecamatan Asparaga, tentunya alhamdulillah Ibu Camat ini sangat objektif sekali, karena pastinya ada beberapa kriteria.
malah mendampingi beliau juga. Beliau sih tidak ada karena misalnya dia lebih dekat dengan bunda ini atau bunda itu, tidak ada seperti itu. Beliau memang sangat objektif dalam penilaian ini. Luar biasa ya. Jadi kan ibu yang lebih tahu. Jadi ini memang benar-benar dilakukan secara objektif tanpa memilah dan memilih. Oke. Kita berharap yang terbaik lah untuk Kecamatan Asparaga. Apa kira-kira harapan ibu ke depan terkait dengan tim penggerak PKK, bahkan tanaman-tanaman ini yang mulai digalakkan, dibudidayakan oleh tim penggerak PKK itu sendiri? Silakan. Ya, harapan saya untuk Kecamatan Asparaga, perlu juga saya sampaikan di awal ini Pak seharusnya bahwa saya di kecamatan ini baru berumur 1 bulan, berapa hari ini? Berarti 1 bulan 25 hari. Tuh Pak, waktu saya datang memang saya bukan mau bilang apa juga, cuma ya tidak usah lah itu. Yang dalam niat saya ingin merubah Asparaga itu kalau di tempat lain 2 kali lebih maju, bahkan saya ingin Asparaga 10 kali lebih maju. Wah, luar biasa ya. 10 kali lebih maju. 10 kali lebih maju. Jadi apa yang diperintahkan ke saya, kan saya diperintah dari atas. Setelah saya terima perintah dari atas itu langsung saya sebarkan. Kalaupun saya, karena kebetulan saya di samping saya sebagai ketua tim penggerak PKK mendampingi suami, saya ada tugas pokok Pak. Saya ada tugas pokok di Boyolali. Jadi begitu ada informasi yang saya sampaikan, itu langsung yang saya terima dari kabupaten langsung saya ekspor ke pendamping saya. Setelah itu terjadi komunikasi, kemudian teman ini langsung bisa sigap juga, langsung membaca bahwa ini tugas antara ketua, sekretaris dengan pekerja mana yang berkompeten. Dan ini yang kami lakukan untuk membangkitkan kembali semangat yang sudah lama agak menurun. Ya, Jadi luar untuk menggenjot itu karena keterbatasan waktu saya, jadi saya selalu menginformasikan kepada ibu ini. Kemudian kita di sini kan di Pokja itu kita terkait itu ada beberapa stakeholder. Jadi kita di sini kalau saya melihat itu memang lengkap dari unsur pendidikan, dari unsur kesehatan, kemudian dari kecamatan. Kita itu sudah satu, cuma menggerakkan itu yang susah. Nah, alhamdulillah dengan saya berumur 1 bulan 25 hari di sini, semua itu bergerak dengan cepat. Terutama juga begitu juga dengan saya sedikit masuk ke COVID untuk vaksinasi di Asparaga ini. Waktu kami masuk itu dia baru 11,5% ya Pak. Ya. Dan alhamdulillah untuk sekarang itu dia sudah ranking pertama di Kabupaten Gorontalo. Luar biasa. Iya. Jadi ada target vaksin ya Bu ya? Iya, target vaksinnya sudah naik. Lebih tinggi Asparaga. Lebih tinggi Asparaga. Ya, luar biasa. Posisi pertama. Iya. Itu di umur 1 bulan 25 hari kami berada di sini. Luar biasa. Dan ini kembali Ibu akan diuji lagi bahwa bagaimana trik Ibu bisa mencapai target 10 kali lebih baik dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Karena diuji di mana hari ini ada lomba PKK. Nah, kalau ketika lomba PKK kemarin-kemarin ternyata misalnya dapat misalnya ranking 3, kemudian justru ini ranking 4 atau ranking 5, berarti Ibu dianggap gagal karena ini kita ditonton oleh orang banyak, sehingga kita berharap bahwa kalau dia 10 kali lebih baik, kalau misalnya kemarin ranking 4 minimal naiklah jadi ranking 3, ranking 2. Oke Pak, langsung saya potong. Mohon maaf. Iya, silakan. Mungkin kalau ranking itu saya tidak masalah ya, karena kita banyak pembanding. Kalau cerita yang aslinya, kalau kita mau suka juara yang paling tertinggi, tentunya saya menunjuk desa yang sudah pernah juara, desa yang sudah pernah mengikuti lomba. Ada di sini sudah 2 kali ikut lomba, tapi justru saya melihat desa yang malah belum siap dengan apa-apanya. Begitu. Jadi saya mengangkat desa yang belum sama sekali tersentuh untuk kegiatan 10 program PKK. Alhamdulillah setelah saya berada di situ, dan saya bukan cuma berada di situ, saya siang malam ada di lokasi ini. Oh, mantap. Saya tidak. Ya, siap. Ya, paham. Jadi guys, belum selesai untuk berharap kita mungkin jadi yang terbaik pertama atau kedua itu
kita di sini kan bukan cuma itu kegiatannya, insya Allah kegiatan lain. Ya, tapi paling tidak ada usaha. Sudah ikhtiar gitu. Kita sudah ikhtiar dan hasilnya kalau saya melihat itu sudah maksimal. Tinggal melihat pembanding saja dari kecamatan lain seperti apa. Ya. Kalau mungkin di tempat lain ada komunitas yang terjun langsung, tapi kalau kita di komunitas Asparagah kita memang mulai dari nol. Ya, oke, terima kasih. Jadi guys, ini yang dimaksud oleh Ibu Isri Utami, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Asparagah ini adalah di mana beliau ingin melakukan pemberdayaan di berbagai macam desa yang ada di Kecamatan Asparagah itu sendiri. Karena ketika kemarin-kemarin telah mengikuti lomba, ada beberapa desa di Kecamatan Asparagah dan memang mendapat penghargaan yang cukup lumayan sih, tetapi tidak atau belum diikutkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan karena memberikan kesempatan kepada desa-desa yang belum mengikuti lomba tersebut. Sehingga ini Ibu menginginkan bahwa supaya setiap desa bisa ikut terlibat langsung di dalam lomba PKK. Demikian kira-kira Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Dan terakhir kembali saya ke Kepala Desa Karya Pak Kades Karya Baru. Jadi ini nama beliau ini Pak Roman. Jadi Pak Roman ini sudah sangat familiar sekali karena memang saya sering ketemu dengan beliau ini. Dan Pak Roman sebagai kepala desa yang diberikan kepercayaan oleh tim penggerak PKK sesuai kesepakatan ya, untuk menjadi wakil dari Kecamatan Asparagah di dalam lomba PKK untuk tingkat Kabupaten Gorontalo. Harapan Bapak apa kira-kira? Baik itu harapan Bapak ke masyarakat, mungkin pemerintah desa atau juga ke pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Monggo, kedua loh. Ya, terima kasih banyak Pak. Jadi harapan kami selaku pemerintah Desa Karya Baru, kami berharap bahwa kegiatan ini tetap berlangsung terus, walaupun tanpa kita dinilai. Apalagi tanaman sesipera ini kalau menurut fungsinya ataupun kegunaannya, manfaatnya untuk sesipera ini bisa kita lihat bahwa ada manfaatnya Pak untuk kebutuhan manusia, termasuk oksigen ini. Jadi nanti kita lihat di YouTube itu banyak orang manfaat daripada sesipera ini, sehingga sesipera ini yang diangkat untuk dibudidayakan sebagai tanaman. Yang berikutnya juga untuk bisa mengatasi polusi. Jadi lihat saja di jalan-jalan itu dianjurkan untuk menanam sesipera ini karena itu. Jadi saya berharap untuk pemerintah kecamatan jangan sampai putus asa, karena atas perjuangan Ibu mungkin kami juga belum bisa memberikan yang terbaik. Karena yang dari Ibu itu benar sekali bahwa Ibu sebelum lomba ini hari ini dilaksanakan, beliau siang dan malam dengan Bapak Camat mendampingi kami di dua desa ini. Jadi luar biasa, dan kami belum mendapatkan pemimpin sebelumnya seperti itu, dan mohon maaf. Dan alhamdulillah beliau ini baru seumur jagung lah begitu di desa ini, tapi sudah banyak hal yang sudah dikerjakan di desa ini, termasuk angka vaksinasi yang begitu cepat melonjaknya dari angka 11% hingga mencapai 60% sampai pada hari ini, dan dia bersaing dengan Kecamatan Bongomeme. Jadi Bongomeme dengan Kecamatan Asparagah itu sering bersaing. Jadi hanya selisih sedikit, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Tapi hanya dua kecamatan ini di Kabupaten Gorontalo yang alhamdulillah atas dukungan Ibu Camat dan Pak Camat hari ini kegiatan daripada vaksinasi ini, dan belum berhenti sampai di situ, karena target kami di Kecamatan Asparagah ini untuk bulan Oktober ini insya Allah bisa mencapai 80%. Oke. Itu target, dan memang kalau target itu bukan untuk dicapai tapi untuk dilampaui. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih para narasumber kami, Ibu Sri Utami, Ibu Isnawati Yusuf, dan juga Pak Roman Amu sebagai Kepala Desa Karya Baru Kecamatan Asparagah Kabupaten Gorontalo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Anda
sekitar 30 menit ngobrol pintar dengan kami ataupun ngopi. Lokasinya berada di Desa Karya Baru, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo. Demikian ngobrol pintar kami di siang hari ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini, dan bila perlu Anda like, Anda komen, dan jika ini Anda rasa penting dan bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman Anda. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan rezekinya kepada kalian semua, dan insya Allah Anda tetap panjang umur, diberikan kesehatan, dan tunggu kami di desamu dalam ngobrol pintar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidot.